Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar penonton setia Sakahayang? Kangen dengan film sekte yang bikin merinding meski gak ada setannya? Nih, Sakahayang minta kalian untuk fokus dan menonton kisah ini sampai akhir, dimana film yang akan dibahas kali ini berjudul The Wicker Man 1973. Meskipun jadul, tapi jangan salah, film ini merupakan kisah yang menginspirasi pembuatan film Midsommar, di mana film ini bercerita tentang sebuah kultus aneh yang tinggal di sebuah pulau terpencil dengan segala misterinya. Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian terhibur dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang bribka polisi bernama Neil yang sedang OTW menggunakan pesawat GTA menuju Pulau Summer Isles yang berada di negara Skotlandia bagian Kaler, di mana Neil ditugaskan Mabes Britania Raya untuk melakukan penyidikan pada kasus hilangnya seorang gadis bernama Rowan Morrison. It was upon a moon's unclouded light, till tween the late and early, to see me through the body. Singkat cerita, Neil akhirnya tiba di perairan Summer Isles yang seluruh penduduknya menggantungkan hidup dari pertanian, peternakan, dan perikanan. Saat Neil melihat Circle Bapach-Bapach, ia langsung menggunakan toa untuk meminta jemputan menggunakan perahu. Akan tetapi Neil mendapat penolakan karena pulau ini merupakan milik pribadi keluarga Christoph yang kaya 7 tanjakan. Dan Neil harus memiliki surat izin terlebih dulu. Namun Neil memaksa mereka dengan alasan kepentingan hukum. Corn rigs and barley rigs. Sesaat kemudian, Neil dihampiri seorang penjaga dermaga bernama Howard bersama Circle Bapach-Bapachnya. Lantas Neil langsung menunjukkan foto Rowan Morrison yang menurut informasi telah hilang di pulau ini sejak 5 bulan lalu. Namun setelah mereka melihat foto tersebut, Bapach-Bapach ini mengaku tidak mengenalinya. Akan tetapi, Howard berkata jika ada seorang pemilik toko oleh-oleh bernama May Morrison. Neil pun disarankan untuk mengunjunginya mengingat nama akhirnya sama-sama Morrison. Mendengar hal itu, Neil pun pamit untuk melanjutkan penyidikan. Namun di tengah perjalanan, orang-orang di tempat ini terlihat kepo dengan keberadaan Neil yang bukan orang asli pulau ini. Good afternoon. Sesampainya di toko, Neil langsung mengungkapkan tujuannya sambil memperlihatkan foto Rowan Morrison. Akan tetapi May pun tidak mengenalinya karena putrinya ini sedang asyik menggambar. Lagi pula nama putrinya adalah Jenny. Lantas saat May pergi melayani pembeli, Neil langsung menghampiri Jenny dan menanyakan apakah Jenny mengenali Rowan. Namun dengan polosnya, Jenny mengungkapkan jika Rowan merupakan nama kelinci hutan peliharaannya. Ah, dasar bocil. Pernyataan Jenny hanya membuat Neil keheranan. Hingga sesaat kemudian, May meminta Neil untuk segera mencari penginapan karena sebentar lagi tokonya mau tutup. Singkat waktu, malam pun poek. Neil yang akan tinggal untuk sementara waktu di pulau ini terlihat mengunjungi bar sekaligus losmen. Di tengah keramaian para pengunjung, si pemilik bernama Alder langsung memanggil putrinya yang bernama Willow untuk menyiapkan kamar. Melihat keseksoyan Willow yang unstoppable, seketika Neil terpukau. Namun sesaat kemudian, para pengunjung di tempat ini tiba-tiba bernyanyi dan memainkan musik seakan beban hidup mereka akan segera berakhir. Gentleman, do nothing can. You look at the photograph. I ain't seen her. Have you tried the main line? No, I've not seen her. No. I'm afraid nobody's seen her, Sergeant. Sesaat kemudian, Neil pun heran saat foto panen raya tahun lalu tidak ikut dipajang. Namun Alder beralasan jika panen raya tahun lalu tidak digelar. Kemudian, Alder mempersilahkan Neil untuk menyantap makanan yang sudah mereka sediakan.
Saat makan malam, Neil pun heran dengan makanan yang disuguhkan tidak fresh dan seperti makanan kaleng. Namun Willow berkata jika memang akhir-akhir ini mereka hanya bisa memakan makanan kaleng akibat tahun kemarin mereka gagal panen. Beberapa saat kemudian, Neil yang gabut memutuskan untuk mencari angin. Namun belum jauh berjalan, ia pun kaget saat melihat fenomena gabrut massal yang dilakukan secara outdoor oleh para warga. Tak sampai di situ, Neil pun syok saat melihat seorang kewes tak bersekin yang menangis sambil menunggangi kuburan. Di tengah kelakuan warga pulau yang aneh, Neil yang merasa ngeri memutuskan untuk kembali ke penginapan. Saat malam semakin larut, Neil pun heran saat melihat Willow memanggil seorang pria yang diantarkan si pemilik pulau bernama Kristoff. Dari perbincangan mereka, Neil mendengar jika Willow ingin ikut andil dalam upacara penyucian yang akan mereka gelar dalam beberapa hari lagi. Mendengar hal itu, Kristoff mempersilahkan Willow untuk memakai asistennya ini selama yang ia inginkan. Di saat itu pula, para warga terlihat menyambut cowok bookingan Willow dan langsung memainkan musik untuk mengiringi perhelatan gabrut yang akan mereka lakukan. Do you want to try? Do you want to feel me gently, Johnny? Sementara di kamar, Neil yang akan tidur merasa terganggu dengan suara yang Willow teriakan dengan sangat lantang. Di keesokan harinya, Neil mengunjungi sekolah untuk melanjutkan penyidikan. Lantas seorang guru SD bernama Rose berkata jika dirinya sedang sibuk mengajar dan meminta Neil untuk menunggu jam istirahat. Namun karena tak ingin membuang waktu, Neil meminta izin untuk meminta keterangan dari para murid. Over there on the blackboard. That's her name? Or the photograph? There's your answer. Meski para siswi mengaku tidak mengenali sosok Rowan Morrison, namun Neil yang melihat bangku kosong di kelas merasa curiga dan langsung mengecek buku absen. Bear with me, won't you? Menyadari kebohongan yang terorganisir, Neil yang kesal langsung membacoti para murid, terutama Rose, di mana jika terbukti menghalang-halangi penyidikan, ia tidak akan segan menurunkan skuadnya untuk menangkap semua orang yang terlibat dalam kasus ini. Mendengar hal itu, Rose langsung mengajak Neil berbicara di luar. Kemudian, Rose mengungkapkan jika mereka sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi pada Rowan, karena siapapun orang yang hilang di pulau ini sudah dianggap wajar, karena menurut kepercayaan mereka, orang yang hilang ataupun mati akan dianggap telah menyatu kembali dengan alam atau telah bereinkarnasi menjadi hewan dan tumbuhan di pulau ini. Mendengar pemahaman dan kepercayaan warga sini yang sangat aneh, Neil pun menanyakan keberadaan gereja di tempat ini. Rose pun berkata jika gereja di pulau ini sudah roboh karena tidak pernah digunakan, terlebih masyarakat di sini sudah meninggalkan kepercayaan itu sejak puluhan tahun lalu. Tapi jika Neil ingin mengeceknya, ia pun dipersilahkan untuk pergi ke arah kidul pulau ini. My girls, good morning to you. Hingga setibanya di halaman gereja, Neil pun bertemu dengan Supri si kuncen kuburan yang langsung menunjukkan kuburan Rowan, di mana menurut Supri, Rowan telah meninggoy sekitar 8 bulan lalu. Di tengah keheranan, Neil pun menanyakan daging apa yang dikaitkan pada ranting di atas kuburan Rowan. Supri pun menjawab jika ini adalah tali pusar dari seorang bayi yang baru lahir. Dirasa orang-orang di tempat ini semuanya aneh, Neil pun berencana untuk menemui Kristoff si pemilik pulau. Hingga di siang harinya, Neil pun diantar seorang warga menuju kediaman Kristoff menggunakan kereta kencana. Namun di tengah perjalanan, Neil pun semakin heran saat melihat ritual aneh yang dilakukan oleh beberapa wanita tak bersekin sambil mengitari api unggun. Setibanya di kediaman Kristoff yang bagaikan istana Cinderella, kepala pelayan langsung mengarahkan Neil menuju ruang tengah. Good afternoon, Sergeant Howie. Rupanya kedatangan Neil sudah ditunggu oleh Kristoff. Kemudian Neil langsung mengungkapkan maksud kedatangannya, di mana ia meminta izin untuk melakukan pembongkaran pada kuburan Rowan, di mana hal itu ia lakukan untuk mengungkap misteri yang seolah-olah ditutupi oleh para warga.
Dan tanpa diduga, dengan santainya Christoph langsung memberikan izin. Namun tak cukup sampai di situ, Neil yang merasakan aura kesesatan yang kental di pulau ini langsung menanyakannya pada Christoph. Lantas Christoph berkata, jika warga di pulau ini sudah berganti kepercayaan sejak puluhan tahun lalu. Kemudian, sambil menunjukkan foto-foto jadul yang mengalami paceklik, Christoph berkata jika awalnya pulau ini sangat tandus dan tak layak huni. Sampai pada tahun 1868, kakek buyutnya yang merupakan insinyur pertanian berhasil membeli pulau ini dan merubahnya menjadi pulau yang subur. Hingga seiring berjalannya waktu, para warga pun mulai mengikuti kepercayaan keluarga Christoph untuk memuja dewa matahari yang mereka sebut sebagai dewa Nika. Sambil mengajak Neil berkeliling, Christoph mengungkapkan jika berkat jasa dan keberhasilan yang kakek buyutnya lakukan, warga di pulau ini sampai mengkultuskan kakeknya seperti nabi dan menghormati setiap aturan yang dibuat oleh keluarganya. Ah, there's your transport. Di malam harinya, Neil dan Supri terlihat membongkar kuburan Rowan. Dan betapa herannya Neil saat dalam peti tersebut hanya terdapat kelinci hutan. And you can clout it. Delight. Singkat waktu, Neil kembali menggeruduk kediaman Christoph dan menceritakan keanehan yang terjadi. Neil pun menganggap jika Christoph dan para warga sengaja mempermainkan hukum. Ia pun memaksa Christoph untuk memberitahukan keberadaan Rowan. Melihat kepanikan Neil, Christoph memintanya untuk tenang karena memang hal aneh seperti itu sudah wajar terjadi di pulau ini. Akan tetapi, Neil yang merasa Rowan akan ditumbalkan berencana untuk segera kembali ke Mabes esok hari dan melaporkan kasus ini. Lalu ia pun mengancam akan menurunkan puluhan skuad kepolisian untuk menggeledah seluruh wilayah di pulau sesat ini. Mendengar hal itu, Christoph menyayangkan jika Neil harus pergi esok hari karena besok adalah acara puncak pesta panen tahun ini. Saat malam semakin larut, Neil yang berusaha mencari petunjuk terlihat berhasil menerobos masuk ke tempat pencucian foto. Dan kebetulan sekali, Neil mendapatkan arsip panen raya tahun kemarin. There's hardly any produce. Rowan and the crops failed. Melihat foto Rowan dengan kondisi gagal panen, Neil pun semakin yakin jika hilangnya Rowan berkaitan dengan kegagalan panen yang terjadi tahun lalu. Hingga di tengah kebingungan, Neil pun penasaran dengan ritual yang akan warga pulau lakukan esok hari. By the site of our May Day celebrations tomorrow. Di keesokan harinya, para bocil terlihat antusias menyambut hari raya sambil menenteng pocong mini. Di saat itu pula, Neil terlihat mendatangi perpustakaan kota untuk mencari tahu ritual apa yang akan warga lakukan. Hingga dari sebuah buku terdapat penjelasan tentang karnaval wajib yang harus diikuti oleh warga di pulau ini, di mana dalam acara tersebut mereka akan dipimpin oleh pria berkostum kuda lumping, waria pemarah, dan juga pria berkostum badut yang disebut pria bodoh, di mana ketiga karakter ini akan menuntun warga ke tempat ritual. Kemudian, 6 orang yang berperan sebagai kesatria pedang akan membentuk simbol bintang Wahyudi untuk menyeleksi para warga yang mengikuti ritual tersebut. Tak cuma itu, Neil menemukan informasi mengerikan tentang ritual tersebut, di mana jika pulau tersebut mengalami gagal panen, mereka diwajibkan memberikan tumbal manusia pada Nika sang dewa matahari, di mana dalam ritual itu mereka akan membakar tumbalnya secara hidup-hidup di dalam sosok patung Titan kolosal. Mengetahui hal tersebut sontak membuat Neil panik. Terlebih ia yakin Rowan yang masih hidup akan ditumbalkan dalam acara kali ini. Sesaat kemudian, Neil yang akan pergi tiba-tiba melihat sosok pria berkostum kuda lumping. Dirasa akan mendapat petunjuk, Neil pun bergegas mengikutinya. Melihat persiapan para warga, Neil berusaha menguping guna mencari tahu keberadaan Rowan. Di saat itu pula, Christoph terlihat memberikan arahan pada para warga dan meminta mereka berkumpul di balai kota di jam 3 sore, di mana mereka akan melakukan karnaval kostum sampai tiba di tempat ritual. Lantas agar semua keinginan mereka terkabul, mereka harus menyelesaikan ritual sebelum matahari terbenam. Hello. It's worn out.
Setelah melakukan penyidikan, Neil yang kelelahan berkata jika ia akan beristirahat sejenak. Namun sebenarnya, Neil akan merencanakan sesuatu dengan berpura-pura tidur. I'm away to change. Goodbye. Rupanya Neil yang mengetahui Alder adalah salah satu tetua, berencana mencuri kostum badutnya untuk digunakan menyusup dalam karnaval. You call that dancing? I suppose you've been getting... Singkat waktu setelah menyusup menggunakan kostum badut, Neil akhirnya sampai di batu tempat ritual akan digelar. Kemudian, si waria meminta beberapa prajurit untuk membuat bintang wahyudi guna menyeleksi siapa yang layak mengikuti upacara puncak, dan jika tidak layak, kepalanya akan putus. Chop! 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 Di tengah ketegangan, Neil pun panik saat dirinya diminta untuk ikut mengantri. It's Holly. Sungguh gelo, untung saja yang terpenggal hanyalah kostumnya saja. Lantas karena senja akan tiba, mereka pun bergegas ke pantai untuk memulai ritual puncak. Dan untuk ritual pertama, si waria akan memberikan beberapa tong berisi arak pada dewa lautan agar ikan di wilayah ini berlimpah. Dan setelah itu, barulah penumbalan untuk kesuburan tanah akan dilangsungkan. Melihat Rowan yang akan ditumbalkan, Neil yang panik tanpa pikir panjang langsung pergi menyelamatkannya. Dan setelah dibebaskan, Rowan yang panik mengajak Neil untuk secepatnya pergi dari pulau ini. I seem to have lost our torch bearing. Beautifully! My God, rupanya semua ini telah direncanakan oleh Kristoff dan para warga, karena ternyata hilangnya Rowan hanyalah gimmick untuk memancing Neil datang ke pulau ini. Kristoff pun berkata jika Neil adalah sosok pria yang cocok untuk dijadikan tumbal guna mengatasi gagal panen yang terjadi, di mana Neil adalah seorang yang taat pada agama dan juga berhati mulia karena ingin menyelamatkan seorang gadis atas keinginannya sendiri. Terlebih Neil sebenarnya punya kesempatan untuk pergi setelah ia tidak menemukan petunjuk tentang Rowan. Akan tetapi Neil dengan kesadaran penuh tetap ingin mengungkap kasus ini. You painstaking researches have revealed. Saat Neil tak bisa berbuat apa-apa, Rose mengungkapkan jika kematian Neil akan dibayar dengan kesuburan dan juga melimpahnya hasil pertanian di pulau ini. Hingga setelah persiapan selesai, Neil yang muak kembali berusaha menyadarkan warga dari kesesatan. Tapi jelas saja, para warga yang sesat tidak menggubrisnya dan langsung membawa Neil pergi ke tempat ritual. Think for me! There will be no... Think! Just think what you're doing! My God! Melihat patung Titan, Neil yang panik berusaha berontak karena ia yakin jika dirinya akan dibakar bersama patung itu.
Setelah persiapan selesai, Kristoff memimpin para warga untuk melakukan ritual persembahan. Accept our sacrifice. Awake, ye heathens! It is ye who reverence the sacrifice. The sons of men, and ye shall all die. Dan saat patung mulai terbakar, Kristoff dan pengikutnya yang sesat terlihat bernyanyi kegirangan. Sementara di dalam patung Titan, ketika hewan-hewan ternak mulai terbakar, Neil yang merasa ajalnya akan segera tiba terlihat berdoa dan memasrahkan diri pada Tuhan. Put me out of mind forever. And establish me through Christ. Malang sekali, Neil si polisi teladan pun gugur akibat terkena scam dari hilangnya seorang gadis di pulau terpencil. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Laporan hilangnya Rowan membuat Neil melakukan penyidikan. Namun ternyata hilangnya Rowan hanyalah pancingan agar Neil mendatangi pulau tersebut, di mana Neil adalah kandidat yang pas untuk dijadikan tumbal untuk menyuburkan pertanian di pulau tersebut. Hingga di akhir cerita, Neil akhirnya dipanggang hidup-hidup sebagai tumbal persembahan sekte sesat di pulau tersebut. IMDb untuk film ini adalah 7,5. Wah, besar sekali ya. Dan menurut Sekahayang cocok sajalah dengan nilai segitu, karena film jadul pastinya lahir dari ide yang original dan bukan sekedar remake atau embel-embel diangkat dari kisah nyata. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Wicker Man 1973. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.